online ini juga kita pasti ada antusias dan semangat. Walaupun saya tahu keinginan-keinginan kita semua itu kita secepatnya ingin berkumpul ya, dan bersama-sama beribadah di satu tempat. Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat dalam Mazmur ini, saya mengharap bahwa kita semakin bangkit dan semangat untuk menjadi saksinya, menyatakan persekutuan yang setia bersama-sama Tuhan dan saudara seiman kita. Bahwasanya sadarlah Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita sadari? Yang pertama adalah menyadari akan pemeliharaan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan memelihara kita. Menyadari bahwa Tuhan yang sangat memberikan kesempatan yang baik hidup kita di dunia ini. Ya. Kita bisa mengetahui bagaimana kita sadar akan pemeliharaan Tuhan, yaitu mengetahui apa saja yang kita perbuat. Di dalam ayat 2 sudah jelas dikatakan di situ ya, bahwa Tuhan itu sangat mengetahui apa yang kita perbuat. Ya. Kita berdiri dia tahu, kita duduk dia tahu. Jadi apa yang tidak Tuhan ketahui? Berarti itulah sebenarnya bahwa Tuhan memelihara kita. Kalau dia tidak mau tahu, ya barangkali jadi kecelakaan bagi kita. Bahkan dikatakan mengerti apa saja yang kita pikirkan. Jadi dalam pikiran kita ini banyak sekali, barangkali pikiran-pikiran yang muncul secara negatif itu, oleh karena tekanan situasi ini akan memimpin jasmani kita berbuat negatif juga. Ketika kita berpikir yang tidak baik, maka muncullah di dalam fisik kita itu perbuatan yang tidak baik juga. Ketika kita merasa bahwa ada banyak tekanan yang bisa mengalahkan pikiran positif kita itu, maka barangkali tubuh kita ini pun tidak banyak bergerak, tidak banyak berbuat sesuatu yang positif. Tentu pasti hasilnya pun tidak akan berbuah baik untuk kebaikan kita, untuk membangun kita. Tetapi Tuhan tahu di dalam pikiran itu, Tuhan tahu apakah kita tadi berjalan betul. Jadi kita harus sadar dalam hal itu bahwa Tuhan memelihara kita. Artinya memperhatikan kita, melihat kita sedang apa dia. Berarti ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka Tuhan pun melihat itu. Sehingga kita akan menyadari apakah Tuhan berkenan. Pasti tidak, kalau mungkin ya. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan memeriksa kita pada waktu bergerak ataupun berdiam. Dalam ayat 3 itu kan, bagaimana bisa kita berpikirkan Tuhan rupanya memeriksa kita. Memeriksa waktu kita berjalan. Memeriksa waktu kita berbaring. Jadi ketika firman Tuhan ini kita dengarkan, begitu perhatian Tuhan memeriksa kita itu, betapa indahnya hidup kita itu. Ketika Tuhan sudah memeriksa ketika kita mau berjalan, berarti Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Artinya Tuhan saja memeriksa kita. Berarti kalau ada jalan kita yang tidak baik, ada jalan kita yang serong, ada jalan kita yang menuju kecelakaan bagi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menghindarkan kita. Karena dia memeriksa kita waktu berjalan. Maka dikatakan waktu berpaling, apa yang kita pikirkan waktu berpaling? Apakah pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang memikir bagaimana supaya saya bisa lebih baik di hari-hari depan, bisa melakukan pekerjaan yang baik, bisa memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain, bisa melakukan atau memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan bagi saya. Tuhan memeriksa itu. Tapi ketika kita berpikir hal negatif, kita berpikir hal-hal yang membuat orang lain merugi, Tuhan memeriksa itu. Betapa indahnya ketika Tuhan kita tahu bahwa Dia memeriksa itu. Ya, kemudian kita menyadari bahwa mengetahui apa saja yang kita kehendaki. Ya, mengetahui apa saja yang kita mau ucapkan. Dan bahkan juga di dalam ayat 3, dia memaklumi apa yang kita lakukan. Dia memaklumi apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang hendak kita ucapkan, apa yang hendak kita perbuat. Karena dia mengetahui kita adalah orang yang terbatas, kita adalah orang yang
sungguh-sungguh masih belum sempurna, pasti adanya pemikiran berdosa yang masih terjadi dalam pikiran kita lebih banyak. Maka sering kita akan pikirkan sesuatu yang bakal melanggar, memberontak, ataupun membuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena memang kita sering tidak menyadari bahwa kita berpikir dengan cara begini, oh Tuhan akan lebih memperhatikan. Oh, dengan cara yang tidak patuh, oh, Tuhan akan maklum. Dengan cara yang tidak taat, oh Tuhan akan mengasihi saya untuk mengajar dan menegur saya. Dan Tuhan tahu cara berpikir kita, sehingga Dia mengatakan Dia maklum atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita jalankan. Betapa indahnya kita mengetahui Tuhan itu sungguh sangat memperhatikan, memaklumi. Dan kita menyadari bagian keempat tentang pemeliharaan pendidik bahwa Dia melindungi kita, bahkan mengurung kita di sekeliling kita. Dalam ayat 5 itu. Kalau kata disebut mengurung itu berarti kita itu dijaga dari berbagai sisi. Dia sangat melindungi kita untuk tidak kecelakaan. Melindungi kita untuk tidak terjerumus pada sesuatu jebakan kecelakaan. Membuat kita itu tidak terkena sesuatu yang merugikan kita. Yang mengurung kita, baik dari belakang dan dari depan. Bahkan juga dikatakan dalam ayat itu, menaruh tangannya di atas kita. Menaruh tangannya di atas kita itu adalah sesuatu pemberian tenaga ataupun penambahan kepercayaan kita akan Tuhan. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu merasakan bagaimana orang tua menempelkan ataupun menaruh tangannya di atas kepala kita? Kita akan merasa nyaman. Kita akan merasa yakin di dalam pertolongan Tuhan. Kita akan merasa sungguh-sungguh sangat tenang. Karena ada tangan Tuhan di atas. Sama seperti bagaimana kita merasakan waktu orang tua kita menempatkan tangannya di atas. Ketika kita juga kebayang waktu kita menikah, Tuhan, bukan Tuhan, tapi para pendeta yang memberkati kita menempatkan tangannya di atas kepala kita. Betapa nyamannya. Oh, itu sesuatu kesaksian yang diteguhkan yang akan memberikan kita berpengharapan ke depan bahwa perkawinan saya ini kuat. Ini sudah sah istri saya, ini sudah sah suami saya. Demikian Tuhan menempatkan tangannya di atas kita yang memberikan ketenangan bagi kita. Sebab Dia melindungi. Ini harus kita sadari. Dan kalau kita menyadari juga bahwa ayat 1 menyebutkan di situ, siapa yang memelihara kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang dituliskan di dalam ayat pertama itu adalah Tuhan Guru besar semua. Yang menyatakan bahwa Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang dulu awal menjadikan bumi ini. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa sampai Nabi-Nabi. Sampai ke sana. Tuhan yaitu Yesus yang dinyatakan datang ke dunia dan mati bagi manusia. Tuhan yang adalah Roh Kudus yang diberikan bagi mereka yang sudah diselamatkan dalam Yesus. Tuhan yang akan datang kedua kali untuk menjemput anak-anaknya ke surga. Dan Tuhan yang akan menjadi hakim seluruh dunia. Dan Tuhan yang akan memberikan Yerusalem baru atau bumi baru untuk orang-orang kudusnya. Itu adalah Tuhan yang disebutkan segala sesuatu yang diceritakan di dalam Alkitab ataupun Tuhan alam semesta. Kalau dikenal dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh, YHWH. Yang sangat sulit bagi orang Ibrani untuk menyebutkan Yahweh itu. Karena betapa kudusnya, agungnya, besarnya Tuhan itu. Jika mereka menghentikannya dengan menyebut nama Adonai dan Elohim. Karena kita bersyukur sekarang bagaimana sadarnya menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu, Maha Pencipta itu yang melakukannya bagi kita. Yaitu mengetahui
apa yang kita perbuat, mengerti apa yang kita pikirkan, memeriksa kita, mengetahui apa yang hendak kita ucapkan, dan melindungi kita, dan menaruh tangan di atas. Yang pertama kita harus sadari. Dan yang kedua yang harus kita sadari adalah menyadari Tuhan menyertai kita, menyadari Tuhan melindungi kita, menyadari Tuhan yang selalu ada bersama kita. Ya, ini lebih dalam lagi kapan daripada konteks pada ayat 5 dari ayat 7 sampai dengan 12 itu memberikan betapa dalamnya perlindungan Tuhan kepada kita. Yaitu bahwa kita tidak bisa melarikan diri. Ya, kita tidak bisa melarikan diri. Ayat 7. Sungguh kita tidak bisa melarikan diri. Karena firman itu menyebutkan, kemana aku dapat pergi menjauh roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Memang tidak bisa melarikan diri. Jadi ketika kita benar di dalam kasih Allah itu, karena kita sudah anak-anak kita, mau lari kemana kita? Kita bisa lari dari teman kita, kita bisa lari dari keluarga kita, kita bisa lari dari pendeta, kita bisa lari dari komunitas kita. Tapi dari Tuhan tidak bisa lari. Kita bisa tidak muncul, baik secara konvensional kita beribadah berkumpul, tidak mau. Karena ada kekesalan, ada sesuatu kebingungan yang muncul di dalam diri kita. Kita coba melarikan diri dari Tuhan dan komunitas kita. Kita bisa lari tidak muncul di dalam Zoom virtual kita ataupun di dalam medsos kita itu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tetap melihat kita, memeriksa dan mengikuti kita. Karena kita tidak bisa lari dari itu. Kita bisa lari secara pikiran, tidak bisa. Coba dikatakan di dalam ayat 8 itu, kita tidak bisa menghindari darinya. Menghindar, tidak bisa. Ayat 8 mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ menangkap. Kita pura-pura mati atau kita berusaha mati, atau kita masuk ke liang kubur. Ada di sini. Kenapa ada di sini? Disebutkan dalam ayat ini. Ini adalah dibentuk kategori mereka yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sehingga memang mereka tidak bisa lari dari Tuhan. Jadi tidak bisa menghindar dari Tuhan. Dan kita sangat malu sekali ketika kita menyadari bahwa kita memang tidak bisa lari dari Tuhan. Malu kepada siapa? Kepada Tuhan tidak malu, tetapi kepada sesama kita pura-pura menunjukkan bahwa saya bisa lari dari Tuhan. Kenyataannya tidak bisa lari. Dan di dalam ayat 9-10 mengatakan, kita tidak bisa berputus asa. Bayangin, terhadap anak-anaknya itu, terhadap umatnya itu tidak boleh berputus asa. Dan memang tidak bisa berputus asa. Kalau kita berputus asa pun, kita nanti melelahkan jasmani kita. Kita membuat diri kita malu dengan teman-teman kita seperti ini. Saya putus asa ajalah, karena tidak ada dapat penghasilan lagi dari usaha. Saya putus asa jalan karena saya tidak punya pekerjaan. Saya putus asa jalan karena teman saya tidak memperhatikan saya. Saya putus asa jalan karena karya saya tidak dihargai oleh teman saya. Saya putus asa jalan karena keluarga saya pun tidak memperhatikan saya. Saya putus asa jalan karena mama saya tidak kasih duit. Gak bisa putus asa. Coba lihat, perhatikan ayat itu, katakan ayat 9 dan 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Bayangkan, tanganmu akan menuntun aku. Katakan, Tuhan itu menuntun kita. Jadi tidak bisa, itu orangnya putus asa. Saya melarikan diri. Saya ingat ketika anak-anak itu sekali ketika marah kepada orang tuanya, karena dimarahin barangkali, kemudian dipukul. Kemudian si anak itu dia bilang, saya tidak mau lagi di rumah ini. Dia melarikan diri. Dia tidak datang ke rumahnya. Tapi rupanya ketika dia melarikan diri sehari, Tuhan mengingatkan dia, pulanglah. Kemudian ada orang yang bertemu dia, kamu nggak pulang. Kemudian orang memberikan makan. Dia disuruh pulang lagi ke rumahnya. Ujung-ujungnya pulang lagi ke rumahnya. Dan orang tuanya menyambut dia.
Itu satu ilustrasi bahwa anak-anak pun di hadapan orang tua itu tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berputus asa. Walaupun ada tekanan, walaupun ada hancaran, walaupun ada peringatan, teguran, gak boleh berputus asa, tidak bisa berputus asa. Memang tidak bisa berputus asa, sebab nanti kita dituntut lagi. Sana makan. Ya apa gunanya kita berputus asa? Supaya kita tidak malu sampai adanya penuntunan itu, ya lebih baik aja setia, diam, dan dengar, turut taat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa yang dari maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, keempat, makan dulu itu. kita tidak bisa mengakhiri hidup kita. Kita tidak bisa mengakhiri hidup kita. Dalam arti kita tidak bisa mati lebih cepat, mematikan diri kita atau bunuh diri. Tidak bisa. Mari baca ayat 11 sampai 12. Kata begini. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja meliputi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk, ya kan? Maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tidak bisa. Kita mau gelaplah hidup kita ini, kita mau mengakhiri hidup kita ini. Tidak bisa. Tuhan tetap memberikan terang. Tuhan tetap memberikan sesuatu yang menjadi terang dalam diri kita. Karena kalau orang berputus asa, menuntut mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum berputus asa, Tuhan sudah memperingatkan dia akan menuntut. Kemudian dia mau mengakhiri hidupnya, Tuhan pun memberikan terang di dalam sekeliling. Tidak ada kegelapan, karena orang yang cenderung ketika sudah gelaplah dunia ini dalam pikirannya, maka ya, dia pun ingin menggelapkan nyawanya. Tapi Tuhan tidak mau terjadi kepada umatnya seperti itu. Maka sangat sulit sekali orang untuk mengakhiri hidupnya ketika dia sudah. Tapi kalau belum dia anak Tuhan, ya itu di luar daripada yang dikatakan firman Tuhan. Karena dia tidak ada yang memperhatikan dia, karena dia tidak ada yang memelihara dia, karena dia tidak ada yang melindungi kita. Dia tetapi adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam Kristus, dilindunginya, dipeliharanya, dikurungnya, dijaganya, diperhatikannya, dimakluminya dari perbuatannya, sehingga memang tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menghindarkan diri, tidak bisa berputus asa, tidak bisa mengakhiri hidupnya di hadapan. Jadi apa yang kita perbuat? Jalanin dan taati bersyukur. Ya. Baik? Ayo dong. Itu harus kita lakukan. Boleh. Sehingga ketika kita semakin menyadari itu, bahwa memang kita tidak bisa menghindar dari Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat mengasihi kita, maka kita harus menyadari juga. Seperti apa dulu kejadian kita? Betapa ajaibnya kejadian kita diperbuat mereka. Karena apa? Karena jiwa dan tubuh kita itu adalah buatan Tuhan. Jiwa dan tubuh kita itu Tuhan yang jadikan. Sehingga apapun yang berkecamuk dan berkomunikasi di dalam jiwa pikiran kita itu Tuhan yang jadikan. Berarti ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang menjadikan jiwa pikiran kita ini, berarti Tuhan maunya hal-hal positif yang terjadi di dalam pikiran hati kita ini, jiwa kita ini. Dia mau dan memang menciptakan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang kita pikirkan, sesuatu yang baik yang di dalam jiwa kita ini yang kita bayangkan. Itu akan menghasilkan buah yang baik untuk kita sekarang. Itu di dalam ayat 15-16 itu. Jadi kita harus menyadari betapa ajaibnya kejadian kita ini, karena segala sesuatu di dunia ini adalah tentang karya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adalah tentang karya Tuhan. Artinya bahwa semua yang kita hadapi di dunia ini adalah buatan Tuhan. Apakah kita menghadapi alam yang goncang ganjing, ada banjir, hujan segala macam? Apakah kita melihat adanya corona yang memberikan tekanan bagi kita? Tuhan yang izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan itu tidak terjadi.
Tetapi adanya corona dan adanya pandemi terjadi itu kan Tuhan lihat semua. Walaupun kita katakan Tuhan bukan membuat sesuatu musabah ataupun alam ini, alam rusak itu bukan Tuhan yang membuat jadi ada banjir dan ada ini. Tidak, tetapi memang semua karena ulah keberdosaan dunia ini itu terjadi bencana alam, terjadi corona. Dan kita tahu itu semuanya itu yang terkena tekanan daripada bencana dan corona ini adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari ini adalah buatan Tuhan, di dalam hati jiwa pikiran kita harus menyadari, ya udah terserah Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui dengan menyadari itu, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana mengatasi itu? Bagaimana mengatasi menghindar bencana itu? Bagaimana mengatasi menghindar dari corona ini? Karena Tuhan memberikan bahwa anak-anaknya dilindungi, disertainya, diberikan hikmat pengetahuan untuk dapat benar melewati masa-masa sulit. Karena semuanya yang ada di dunia adalah karya Tuhan. Namun karya yang dibuatnya baik itu sering dirusak oleh karena keberdosaan dunia ini, keberdosaan. Dan ketika kita menyadari bagaimana ajar Tuhan menjadikan kita adalah karena Tuhan menghadap dan memusnahkan orang-orang jahat. Jelas sekali di dalam 19:22. Belum. Tidak khawatir dengan orang jahat. Kita anak Tuhan, kita umat Tuhan. Tuhan akan menghadap itu dan menghindarkan Ini kita. kan kerja, makanya jadikan ganggu ini. Kita tahu bahwa ada bencana yang akan menimpa beberapa manusia tuh di antara tempat bencana itu. Kita menyadari Tuhan yang maha kaya dalam hidup kita itu. Maka kita berdoa memohon bahwa Tuhan sanggup akan menghindarkan kita dari bencana. Iya. Kita menyadari bahwa ini pandemi masih berjalan. Iya. Tuhan tahu, Tuhan punya hikmat, Tuhan punya segala sesuatu yang bisa kita perbuat atas tuntunan Tuhan menghindarkan kita tidak masuk dalam pandemi, juga kita tidak terkena COVID. Itu semua oleh karena kejadian yang Tuhan berikan. Kejadian ajaib yang dijadikan segambar serupa dengan Tuhan, yang bisa memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh pertolongan persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Iya. Tuhan akan menunjukkan karya. Hei, kenapa kau pukul itu? Tuhan akan menyatakan karyanya melalui kita di dalam Enggak bagus. mencelakakan. Inilah yang perlu kita Kamu sadar, bukan diajarin untuk mukul-mukul. bahwa kita sadar Tuhan Belajar melindungi. untuk mukul-mukul. Kita sadar Tuhan melindungi kita. Kita sadar Tuhan memang menjadikan kita baik dengan karya yang baik, yang sanggup mengikuti, mendengar, mengikuti, mentaati apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan di firman. Bapak Ibu, ayat yang 23 sampai 6. Tunggu. Sangat kita sadari lagi. Dari semua poin-poin yang firman Tuhan sudah lengkap. Kita harus benar-benar datang kepadanya dan menyatakan, selidikilah aku, ya Allah. Dan kenallah aku. Kenapa disebutkan selidikilah aku, ya Allah? Kenapa kata Allah, karena Allah dan Elohim. Elohim yang pernah dinyatakan menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kenal, sebab Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia menunjukkan bagaimana dia menunjukkan keterus-terangannya di hadapan Bapa di surga. Dan menunjukkan dirinya sendiri oleh Bapa di surga dan terlihat Yesus Kristus sebagai manusia sungguh terus terang, jujur dan nyata di hadapan. Karena itu kita harus seperti itu. Oh, begitu. Jadi kita sanggup mengatakan selidikilah aku ya Allah.
Kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiranmu. Kita terus terang. Apakah kita terus terang hari ini? Memang jiwa kita membentuk kita untuk beribadah. Maka lakukan. Apakah kita berpikir bahwa kita mengetahui, kita harus berdoa tentang segala sesuatu yang kita mau harapkan? Maka ketika kita katakan sendiri telah aku kenallah aku Tuhan, maka kita harus melakukan supaya itu terjadi terang di hadapan. Bukan apa yang kita pikirkan tapi tidak lakukan. Bukan apa yang kita mau inginkan tapi tidak lakukan di hadapan Tuhan. Namun kita berani mengatakan selidiki, maka Tuhan akan selidiki. Kamu katakan mau beribadah tapi tidak beribadah. Kamu katakan mau berdoa tapi tidak berdoa. Kamu katakan mau merenung firman Tuhan tapi tidak merenung firman Tuhan. Pantaskah kita menyatakan selidikilah aku? Padahal itu semua kita bisa lakukan. Dan kemudian lihatlah apakah jalanku serong. Siap. Kita mengatakan bahwa jalan saya mau jujur, jalan saya mau bersabar, jalan saya mau yang baik-baik. Maka kita pantas mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bahwa kita mengetahui ada jalan kekekalan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka marilah berjalan melalui jalan yang Tuhan Yesus buat menuju kekal. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita renungkan, maka sadarilah Tuhan mengasihi. Amin. Mari. Bapa di surga, terima kasih. Mengasihi kami. Berkati. Jangan gitu-gitu kedem. Nanti kena mata nanti. Awas. Membawa damai sejahtera. Ada. Hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya peluru nanti. Amin. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.